Ya, halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama itu adalah konsep dasar matriks. Yang kedua, kita akan membahas operasi dasar pada matriks. Dan yang ketiga, kita akan membahas beberapa jenis matriks khusus. Oke, jadi kita akan mulai dari konsep dasar matriks. Baik, eh, matriks kita perlu tahu sesungguhnya matriks ini apa gitu ya, berupa makhluk apakah matriks ini ya. Jadi apa namanya, sedari kita belajar matriks kita sudah dikenalkan bahwa matriks itu merupakan apa, merupakan suatu kumpulan apa, jadi merupakan suatu objek yang mana di dalam objek tersebut terdapat beberapa objek yang disusun secara baris dan kolom. Oke. Jadi matriks ini adalah ya suatu apa, kita sebut saja suatu objek gitu ya, atau suatu makhluk yang seperti apa ya, yang memuat objek-objek yang disusun ya dalam, ya ada dua, dalam baris dan kolom. Oke. Jadi yang menjadi kata kuncinya adalah bahwa objek-objek yang ada di dalam matriks tersebut disusun dalam baris dan kolom. Ya, kalau dulu kita belajar matriks isinya adalah berupa angka-angka, tapi kalau kita bawa secara konsepnya secara umum bahwa di dalam susunan objek-objek tersebut tidak harus berupa angka-angka atau bilangan. Ya, namun untuk memudahkan kita dalam berbagai urusan gitu, oleh karena itu kita batasi di dalam matriks. Yang saya maksud di sini adalah objek-objek yang disusunnya itu berupa bilangan ya. Jadi pembatasan ya, ya objek di dalam suatu matriks ya berupa bilangan. Ya, khususnya lagi yang kita akan pelajari adalah berupa bilangan apa? Berupa bilangan real. Ya, sehingga konsep matriks yang kita bahas di sini adalah berupa susunan bilangan-bilangan real yang disusun dalam baris dan kolom. Ya. Jadi, ya, matriks yang kita akan bahas itu adalah berupa susunan ya, bilangan real ya dalam dalam baris dan kolom. Nah, ini disusun dalam baris dan kolom. Oke, lalu kemudian untuk contohnya gitu ya, contohnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini adalah susunan bilangan-bilangan real dalam baris dan kolom ya. Ada 2 baris ya, kalau kita lihat ya. Ada 2 baris ya, yang mana baris satunya itu adalah 1, 2, dan 3, dan baris 2-nya adalah 4, 5, dan 6. Dan juga terdapat 3 kolom. Ya, kolom pertama 1, 4, kolom kedua 2, 5, dan kolom ketiga 3, 6. Oke. Nah, dalam matematik ya tentu saja matriks ini akan dinotasikan dengan apa? Dengan lambang-lambang tertentu untuk memudahkan kita mengidentifikasi gitu ya. Oke, jadi ini untuk notasi-notasi ya. Oke, untuk notasi-notasi seperti apa kita menotasikan matriks ya. Nah, untuk matriks sendiri untuk menandainya kita akan menggunakan ya matriks. Oke, ini kita biasanya menggunakan huruf kapital. Misalkan yaitu A, matriks B, matriks C, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau objek-objek di dalamnya, atau kita sebut sebagai entry ya, entry-nya, ya, entry matriks, itu kita menggunakan huruf ya sama huruf alfabet, hanya yang saja tidak kapital ya, huruf kecil. Ya. Jadi entry-nya A, entry-nya B, entry-nya C, dan seterusnya. Oke. Lalu kemudian yang perlu saya bahas lagi adalah terkait dengan apa?
kekasan dari suatu matriks karena dia mempunyai mempunyai baris dan mempunyai kolom. Nah, kemudian untuk menandakan ini sebuah matriks atau sebuah objek, kalau seperti ini kan bisa saja orang memandangnya ini merupakan objek matematis yang lebih dari satu. Nah, sehingga kita perlu berikan penanda bahwa dia merupakan sebuah objek, gitu ya. Jadi diberikan tanda seperti itu, kurung ya. Nah, bisa menggunakan kurung siku, bisa menggunakan kurung biasa, tidak masalah ya. Nah, sehingga ini kalau kita tulis ya A ini merupakan suatu matriks gitu ya, yang terdiri dari 2 baris ya dan terdiri dari 3 kolom ya. Kurung siku, ada juga beberapa buku menggunakan kurung biasa gitu ya, tidak masalah. Tapi untuk di video saya akan menggunakan kurung siku. Nah, yang lagi perlu kita identifikasi dari sini adalah karena matriks ini sangat khusus, ada baris dan kolom, maka kita akan mengenal istilah orde ya, orde atau ukuran. Ya. Orde atau ukuran matriks. Ya. Nah, apa itu? Ya, tidak lain adalah nanti yang menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Biasanya diawali dengan baris, lalu kemudian diikuti dengan kolom. Ya. Misalkan orde matriks, ya kalau matriks A ini ordenya berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3, maka biasanya kita akan menuliskan A 2 kali 3. Ini yang artinya apa? Artinya ya matriks A ya berukuran barisnya ya terdiri dari matriks A terdiri dari 2 baris dan juga terdiri dari 3 kolom. Jadi A 2 kali 3 ini artinya matriks A yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Ya, A 2 kali 3. Nah, kemudian khusus untuk kalau misalkan saya punya matriks B, ternyata banyaknya baris dan kolomnya sama, ya misalkan berapa? Misalkan N kali N gitu. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai matriks persegi ya. Ya, persegi ini mungkin asalnya dari apa? Dari karena banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Kalau kita lihat sebuah persegi kan antara panjang dan lebarnya itu adalah sama. Jadi ini berukuran N kali N, jadi N baris dan N kolom. Biasanya disebut sebagai matriks persegi. Oke, kemudian untuk entry-entry dari suatu matriks itu juga ada posisinya sehingga dengan mudah kita tentukan ya, ya. Biasanya entry ya itu dinotasikan dengan A IJ seperti itu yang menandakan bahwa ini adalah entry pada ya baris ke I dan kolom ke C ya. Jadi entry pada baris ke I dan kolom ke C ya. Sebagai contoh dari matriks A yang di atas, ya, jadi dari matriks A ini kita bisa lihat bahwa misalkan berapa A21 ini menandakan bahwa bahwa entry dari matriks A ini yang posisinya pada baris kedua kolom pertama. Pada baris kedua kolom pertama itu mana? Baris kedua kolom pertama itu 4. Sama dengan 4. Oke. Misalkan A22 berarti apa? Baris kedua kolom kedua yaitu 5. Misalkan A13 ya, baris pertama kolom ketiga itu 3. Jadi AIJ ini ya tentu saja A kecil IJ menandakan bahwa entry pada baris ke I dan kolom ke J. Oke, itu adalah beberapa konsep dasar matriks. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan bagian kedua yaitu operasi ya. Operasi matriks. Ya. Ada beberapa operasi yang akan saya bahas. Oke. Yang pertama itu adalah perkalian ya suatu skalar dengan matriks. Ya. Jadi contohnya ya
misalkan apa, K ini adalah suatu skalar, ya, K ini adalah suatu skalar, dan A ini adalah matriks apa? Matriks yang berukuran M kali N dengan komponennya A, J, begitu. Ya, I-nya dari 1, tentu saja dari kalau kita lihat I-nya ini adalah dari 1, 2, sampai N, dan J-nya itu dari 1, 2, sampai dengan N. Ya. Nah, yang dimaksud dengan apa? K kali A, ya, K kali A ini hasilnya tentu saja adalah apa? Hasilnya ya K A J. Jadi semua entry-nya dikalikan dengan skalar yang diberikan, ya. Nah, ini untuk contoh, ya. Misalkan saya punya apa? Matriks A-nya itu adalah ukurannya apa? Misalkan 2 kali 2 bisa 2 min 1 4 5 misalkan matriks A. Lalu kemudian kita punya 3A, ya. Apa yang dimaksud dengan 3A? Yaitu semua entry-entry dari matriks A kita kalikan dengan 3. Adalah 3 kali 2, kemudian entry-nya 3 kali min 1, kemudian 3 kali 4, kemudian 3 kali 5. Ya, jadi semuanya dikalikan dengan 3. Ya, 3 kali 5. Nah, sehingga ini hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 6, negatif 3, 12, dan 15. Nah, itu terkait perkalian suatu skalar dengan matriks. Jadi gampang. Oke, nomor 2 di sini ada penjumlahan, ya. Penjumlahan tentu saja dan pengurangan. Ini satu paket. Nah, yang perlu diperhatikan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan dua matriks, ya. Jadi yang dioperasikan adalah dua matriks. Nah, catatannya di sini adalah catatannya adalah kedua, ya, matriks yang dijumlahkan tentu saja atau dikurangkan gitu, ya. Dikurangkan harus memiliki order atau tadi, ya, ukuran yang sama. Jadi dia baru akan terdefinisi. Jadi kalau matriks A-nya misalkan berukuran 2 kali 3, matriks B-nya mesti berukuran 2 kali 3 kalau ingin penjumlahannya terdefinisi. Jadi kalau tidak sama ukurannya, berarti penjumlahan ataupun pengurangan tidak bisa dilakukan. Ya, lalu kemudian definisinya bagaimana? Sederhana sekali definisinya. Jadi kalau saya punya matriks A, yang ukurannya M kali N, yang entry-nya adalah A, I, J, misalkan seperti itu. Lalu kemudian saya punya matriks B, ya harus sama, M kali N, yang entry-nya adalah B, I, J. Oke. Nah, maka yang dimaksud dengan A plus B itu adalah suatu matriks yang ukurannya tetap sama, ya, M kali N, gitu. Nah, mana entry-entry-nya adalah, ya, A, I, J ditambahkan dengan B, I, J. Artinya apa? Artinya adalah yang kita jumlahkan adalah entry-entry dari matriks A dan B yang apa? Yang posisinya sama atau seletak. Ya, ya, untuk contoh misalkan supaya lebih mudah dilihat. Oke, contoh, ya, misalkan saya punya matriks A, ya, ukurannya misalkan 2, 1, 1 min 2, 3, 0, seperti itu. Ini adalah ukurannya 3 kali 2. Kemudian matriks B, ya, ini hasilnya ada 1, 2, min 1, 2, 0, 5, misalkan begitu. Nah, bagaimana kita menjumlahkan A plus B? Ya, jadi diperoleh, ya, A plus B, ya, sama dengan, tentu saja ukurannya masih sama, ya, kita menjumlahkan yang seletak 2 dengan 1, 1 dengan 2 gitu, ya, berarti, ya, 2 plus 1, lalu kemudian yang di sini 1 plus 2, lalu 1 plus min 1, min 2 plus 2, 3 plus 0, 0 plus 5. Sama dengan, oke, tentu saja ini
apa ini 2 tambah 1 itu 3, kemudian 1 tambah 2 3, ini 0, ini 0, ini 3, ini 5. Ya. Jadi dengan menjumlahkan komponen-komponen yang posisinya sama. Nah, ini juga berlaku untuk pengurangan ya, tidak masalah. Ini berlaku juga untuk pengurangan A kurang B ya, artinya 2 kurang 1 gitu ya. A minus B, ini juga sama maknanya 2 min 1, lalu kemudian 1 min 2, 1 min 1, kemudian min 2 min 2, 3 min 0, 0 min 5. Ya, ini hasilnya adalah 2 kurang 1 itu 1, 1 kurang 2 min 1, ini hasilnya 2, ini hasilnya min 4, ini hasilnya 3, ini hasilnya min 5. Oke, ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan bisa diperhatikan syaratnya itu adalah apa? Adalah bahwa kedua matriks harus mempunyai orde atau ukuran yang sama. Baik, lalu kemudian kita akan lanjutkan ke operasi yang ketiga. Ya. Ketiga itu ada perkalian ya. Perkalian dua buah matriks. Ya. Nah, bagaimana mengalikan dua buah matriks? Ya, ini cukup berbeda aturannya, sehingga kita perlu bahas. Ya, syaratnya adalah jika kalau kita mengalihkan matriks gitu ya, jadi syaratnya adalah apa? Banyaknya kolom pada matriks yang pertama itu mesti sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua. Jadi syaratnya yang perlu diperhatikan adalah ini ya, banyaknya kolom ya, matriks pertama ini harus sama dengan banyak baris ya, banyak baris dari matriks yang kedua. Atau dengan kata lain apa? Misalkan jika A berukuran apa? Misalkan M kali P gitu ya. Nah, ini banyaknya kolomnya P dan B-nya ini harus berukuran apa? Banyaknya barisnya mesti P kali apa? P kali N. Jadi banyaknya kolom pada matriks pertama itu adalah P, itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Dan hasil kalinya, dan hasil kalinya itu adalah apa? Adalah matriks. Ya. Maka ya A kali B ini ukurannya apa? Ini ukurannya adalah apa? M kali N. M kali N. Jadi P-nya ini lenyap. Ya. Oke. Nah, lalu ini adalah apa? Perkaliannya gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan aturannya ya? Bagaimana aturannya? Aturan dari apa? A kali B ini ya. Jadi hasilnya dengan apa? Misalnya ini kalau saya punya A, M kali P, B-nya N kali P gitu ya. Ini bisa kita tuliskan. Kalau kita membahas perkalian ini cukup beda, maka perlu saya bahas. Oke, berarti A ya, ini dia sama dengan gitu ya. Dia ukurannya M kali P, berarti ada M baris dan P kolom gitu ya. A11, A12 sampai dengan A1P. Ya. Dan A21, A22 sampai dengan A2P. Lalu AM1, AM2 sampai seterusnya AMP. Oke, lalu kemudian matriks B. Matriks B ukurannya P kali N, berarti A11, bukan A, berarti B ya komponennya ya. Berarti dia B11, kemudian B12, terusnya B1N ya, karena N kolom, B21, B22, dan seterusnya sampai B2N. Lalu yang baris terakhir itu adalah BP1, BP2 sampai BPN. Nah, bagaimana hasil dari apa? Hasil dari A kali B-nya. A kali B, ya, entry-entry-nya seperti apa ya? Entry-entry-nya seperti apa ya?
Caranya adalah ya kita untuk yang baris pertama, kolom pertama ini diperoleh dari hasil jumlahan dari perkalian-perkalian antara baris 1 matriks A dan kolom 1 matriks B. Ya. Jadi ini adalah jumlahan gitu ya, sigma. Tentu saja ada A, ya. Barisnya ini adalah baris 1 gitu ya. Baris 1, kolomnya yang barisnya yang jalan gitu ya. A, I misalkan di sini. A, IJ dikalikan dengan B, ya ini juga barisnya J, J1. J-nya dari 1 sampai sampai P. Ya. Jadi kalau ini ya kita kita panjangkan, ini kan bentuknya adalah A11 dikali B11 ditambah A12 dikalikan dengan B21 tambah dan seterusnya ditambah A1P kali BP1. Ya. Jadi AIJ dikalikan dengan A1J dikalikan dengan BJ1 itu entry pada baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2 entry-nya ya sama dengan gitu ya. Berarti perkalian baris 2 dengan kolom 1 dengan kolom 1 berarti apa? Berarti A ya gitu ya. Baris 2 2J B J1. Ya, J-nya dari 1 sampai P. Sampai seterusnya di kolom ke di kolom ke N ya jadinya ya, karena dia M kali N ya. Di kolom ke N berarti apa? Berarti kita mengoperasikan antara ini kolom ke baris 1. Ini mestinya baris ini berarti asalnya dari baris 2 kolom 1 ini di sini ya. Kalau mau nempatin yang 1 2 di sini, baris 1 kolom 2 berarti hasilnya di baris 1 kolom kedua. Oke, ini keliru ya. Jadi baris 1 kolom kedua. Jadi untuk yang baris 1 semua melibatkan yang baris 1 dari matriks A ya. Jadi di sini adalah A1J dikalikan dengan B BJ2. Jadi 1 2. Kalau di sini berarti A1J dikalikan dengan BJN. Ya. Jadi perkalian baris 1 dengan kolom ke N ya, dari matriks B. Ya. J-nya semua dari 1 sampai P. Tetap seperti itu, baris yang paling bawah berarti apa? Berarti sigma A, M, J, ya, B, J, 1. Ya, ini baris M kolom ke 1 ya. Oke. Dan yang terakhir ya semuanya J-nya di sini, J-nya semua 1 sampai P, dan kemudian untuk yang kolom ke N, baris ke N yaitu sigma AM AMJ BJN ya. J-nya 1 sampai P. Jadi itulah entry-entry dari dari hasil perkalian dua buah matriks, atau sebenarnya bisa disingkat A cross B atau A kali B, ya ini sama dengan entry-nya adalah A I misalkan A IK dikalikan dengan B KJ ya. Ini sigma itu ya. Jadi K-nya dari 1 sampai P. Ya. Jadi itu definisi perkalian untuk dua matriks. Mungkin kita bisa contohkan supaya lebih mudah. Misalkan A ini adalah matriks yang berukuran 2 kali 3, misalkan 2, 1, 4, dan 1, 1, 3, misalkan begitu. Ya. Karena ini berukuran 2 kali 3, supaya supaya terdefinisi hasil perkaliannya 2 kali 3, mesti paling tidak B-nya ini terdiri dari 3 baris. Bukan paling tidak, B-nya ini harus terdiri dari 3 baris. Ya. Misalkan 3 kali 2 lah. 2, 1, 1, 1, 0. Misalkan begitu. Ini min 1. Oke. Bagaimana definisi perkaliannya? Sama seperti tadi ya. A kali B. Jadi kita sama tadi. Ini kali ini. Berarti apa? Komponen yang di sini letaknya yang di sini hasilnya adalah 2 kali 2 diperoleh dari 2 yang ini kali 2 yang ini ditambah 1 kali 1 ditambah 4 kali 0. Oke.
di posisi baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, A-nya 2 kali 3, ini 3 kali 2. Kalau dikalikan ya, A kali B, ordenya adalah 2 kali 2. Ya. Lalu kemudian baris 1 kolom kedua, berarti kita gunakan baris 1A, kolom kedua B. Berarti 2 kali 1 tambah 1 kali 1 ditambah 4 kali min 1. Berikutnya baris kedua kolom 1, berarti kita gunakan baris kedua dari A, kolom 1 baris B ya. Min 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 ditambah 3 kali 0. Lalu yang terakhir, min 1 kali 1, kemudian ditambah 1 kali 1, ditambah 3 kali min 1. Ini dia. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5, tambah 0. 5, kemudian 2 tambah 1, 3, ya, 3 dikurangi 4, ya, min 1, lalu kemudian ini hasilnya min 2 tambah 1, min 1, lalu kemudian ini min 1 tambah 1, 0, kemudian ini min 3. Jadi itu hasil dari perkalian dua buah matriks. Oke, lalu kemudian setelah perkalian ya, ini nomor 3, nomor 4 itu ada transpos. Ya. Transpos itu seperti apa? Transpos ini hanya melibatkan satu buah matriks saja ya. Jadi transpos ya. Jadi kalau notasinya itu adalah A pangkat T, ini dibaca A transpos gitu ya. Oke, ini dibaca A transpos yang artinya apa? Yang artinya adalah kalau saya punya A ini berukuran M kali N, yang entry-entry-nya adalah A, J gitu ya. Jadi ini dia. Kemudian maka A transposnya ini akan menjadi ya matriks yang berukuran M kali N. Jadi yang semula M kali N, jadi dia ketukar menjadi M kali N. Yang entry-entry-nya adalah A, J. Jadi yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Oke. Itu untuk transpos. Untuk contoh misalkan, contoh saya punya A, misalkan matriksnya kayak 2, 1, 1, 5, misalkan 4, min 2, 0, 3, 1, 2, 3, 4, misalkan begitu. Jadi A ini adalah matriks yang berukuran 3 kali 4, ya, maka A transpos ini akan berukuran 4 kali 3. Dengan cara apa? Ya, berarti apa? Baris 1 ini kan jadi kolom 1. Jadi 2, 1, 1, 5. Baris 2 ini akan jadi kolom kedua ya. 4, min 2, 0, 3. Lalu kemudian baris ketiga akan jadi kolom ketiga. 1, 2, 3, 4. Jadi sangat mudah, transpos tinggal membalik yang mana jadi baris, kemudian jadi kolom. Oke. Kemudian yang terakhir yang saya ingin bahas itu adalah yang namanya trace ya. Nomor 5 tadi. Oke. Nomor 5, trace. Ya, ini juga sama, hanya melibatkan satu buah matriks saja. Oke, jadi kalau saya punya matriks A dan saya kira ini khusus ya. Jadi khusus untuk matriks persegi, khusus untuk matriks persegi. Ya. Kalau saya punya A ini berukuran matriks persegi yang ukurannya N kali N, maka yang dimaksud dengan trace itu notasinya adalah TR gitu ya. TR dari matriks A itu tiada lain adalah jumlahan dari komponen yang posisinya antara baris dan kolomnya sama. A, I, I dari 1 sampai N. Atau ini kalau kita jabarkan ya, ini jumlahan A11 tambah A22 tambah A33 sampai tambahkan dengan ANN. Oke. Itu untuk trace ya, jadi khusus untuk matriks persegi saja. Misalkan untuk contoh, ya, saya punya A, misalkan 3 kali 3 ya, 2, 1, 4, 0, min 1, 3, 0, 1, 0, misalkan begitu. Ya, maka trace dari A adalah jumlahan dari apa? A11 itu adalah 2, 2 ditambah A22 itu adalah min 1, ditambah A33 itu adalah 0. Ini sama dengan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1.
Oke, jadi itu terkait dengan operasi dasar matriks ya. Ada beberapa yang saya bahas. Ya, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah jenis ya. Jenis-jenis matriks ya atau matriks-matriks khusus lah ya. Oke. Yang pertama itu ada yang namanya matriks identitas. Ya. Matriks identitas ya. Matriks identitas ini juga berlaku untuk matriks persegi ya. Matriks persegi. Oke. Matriks persegi yang mana pendefinisian elemen-elemennya ya. Jadi A n kali n ini hanya ada 2 ya. Dia nilainya 1 ya saat apa? Jadi AIJ-nya, oke sorry, bukan itu maksudnya. Jadi N kali N begitu, yang entry-nya itu adalah AIJ, gitu ya. Entry-nya adalah AIJ, di mana AIJ ini ada 2 kemungkinan ya, nilainya 1 saat I sama dengan J, dan nilainya 0 ketika I yang tidak sama dengan J. Oke, sehingga bentuknya kurang lebih A-nya N kali N ya. Satu-satu ini karena dia I-nya sama dengan J, gitu ya, lainnya adalah 0. 0, 1, 0 sampai dan seterusnya. 0, 0, 0 sampai dia terakhir 1. Ya. Jadi kalau yang untuk 2 kali 2 misalkan ya, A-nya yang 2 kali 2 itu matriks identitasnya. Oke, biasanya notasinya I gitu ya. Untuk identitas biasanya notasinya I. Jadi misalkan untuk I 2 kali 2 maka seperti ini 1, 0, 0, 1. Ya. Untuk I 3 kali 3 ya juga sama. 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Untuk matriks identitas ya. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai apa? Matriks segitiga. Segitiga ya, ada yang atas atau ada juga yang bawah ya. Matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah seperti apa gitu ya. Untuk yang segitiga atas, nah sebelum ke sana biasanya kalau apa namanya matriks itu kalau dia persegi dia punya yang namanya diagonal ya. Jadi ini disebut sebagai diagonal. Oke. Ini juga disebut sebagai diagonal. Oke. Nah, supaya lebih mudah untuk menyebutkan definisi matriks segitiga, oke, jadi kalau dia segitiga atas maka entry-entry di atas, jadi ada di atas diagonal, di bawah diagonal gitu ya. Itu adalah apa? Tidak nol sehingga entry-entry di bawah diagonal utamanya yang mesti nol. Jadi untuk yang segi tiga atas ya ini adalah entry di bawah justru ya, di bawah diagonal utama itu adalah nol. Entry di bawah diagonal utama. Kalau di bawah diagonal utama biasanya itu adalah lebih besar apa? Lebih besar I daripada J-nya. Sehingga kalau dia matriks segitiga atas, biasanya kita pakai apa? Notasi U, misalkan U ini adalah matriks segitiga atas, yang ukurannya N kali N. Jadi entry-nya adalah misalkan U, J gitu, yang mana definisinya ada 2, ya. Ini adalah bebas yang pertama ya, ini bebas itu gimana ya? Terserah ya berarti ya. Intinya adalah B, yaitu saat apa? Yang penting di sini dia entry-nya 0 saat apa? I-nya lebih besar dari J. Oke. Kalau dia bebas itu kondisi lainnya. Oke. Nah, untuk yang segitiga bawah juga sama. Hanya saja segitiga ya. Segitiga. Oke, untuk yang segitiga bawah juga sama. Kalau ini ya, entry di atas diagonal utama itu adalah L N kali N misalkan ya, yang entry-nya adalah L I J gitu ya, itu juga sama ya. Jadi 0 ketika J-nya yang malah lebih dari I. Kalau ini B apa misalkan L gitu untuk yang lainnya ya, untuk yang lainnya.
Oke. Nah, sementara untuk contohnya ya, contohnya misalkan U 2 kali 2 atau biar lebih besar ya, 3 kali 3 misalkan. Misalkan contoh untuk matriks matriks B, ini yang 3 kali 3, kita ingin matriks segitiga atas, maka kita pastikan dulu di bawah diagonal utama, nah ini diagonal gitu ya, ini adalah 0. Jadi di sini nanti 0, ini 0, di sini 0, gitu kan, ini boleh tidak 0. 2, 1, 3, misalkan gitu, nah ini dipastikan ini 0, nah di sini bebas. Mau min 1, 3, 2, nah ini adalah segitiga atas. Nah, kalau C, mau yang segitiga bawah juga sama caranya. Ya. Jadi yang di atasnya yang 1, 2, 3, misalkan gitu. Nah, ini 1, 2, 3 misalkan. Ya. Nah, ini segitiga atas, ini segitiga bawah. Oke, itu untuk jenis-jenis matriks yang nanti cukup banyak akan digunakan. Saya kira itu video pertama untuk matriks ya. Kita telah membahas konsep dasar matriks, kemudian operasi dasar pada matriks, dan terakhir kita membahas beberapa jenis matriks yang khusus. Oke, demikian video pada kali ini, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.